Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua terkasih dalam Kristus. Mari sebelum kita memulai audisi kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan pagi hari ini sungguh semua dalam keadaan kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menjadikan kami hari ini tetap menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa, ketika kami bersekutu 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan, sekalipun kami melalui online Tuhan Yesus, Zoom, kami percaya Bapa bahwa Roh-Mu ada bersama dengan kami, yang mengikat kami demikian kuat Tuhan, sehingga pernyataan-pernyataan yang Engkau berikan di dalam setiap penyertaan-Mu Tuhan selalu ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini apa yang mau saya bagikan ini menjadi bagian daripada kelas di mana kami baru selesai minggu lalu 2 sesi di pengajaran homiletika, pengajaran bagaimana berkhotbah, dan apa yang saya bawakan ini saya berikan judul kekuatanku Tuhan saja. Kekuatanku Tuhan saja. Ayat yang diambil dari Filipi 4 ayat Filipi 4 ayat 10, 11, dan 12. Izinkan saya membacanya bagi Bapak Ibu juga yang nanti akan menyaksikan secara online. Demikian firman Tuhan, Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, Bapak Ibu, apa yang Paulus bagikan ini merupakan satu bagian keadaan dia yang tidak baik-baik saja Bapak Ibu ya. Dia berada di penjara, tulisan surat ini dia tujukan kepada sahabat-sahabatnya, jemaat di Filipi, dan apa yang dia katakan dimulai dengan sukacitanya yang tetap karena dia memiliki keluarga yang memperhatikan, keluarga yang mendukung dia tetap, baik itu dalam doa ataupun segala sesuatu persembahan yang mereka berikan kepada Paulus dalam bentuk segala hal. Paulus mengucap syukur atas itu. Tetapi lebih daripada itu, ketika Paulus berbicara di ayat 11 tadi ya Bapak Ibu, dia memulai dengan perkataan, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Penting Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita melihat ya, kondisi tidak baik-baik saja, ya tidak ada yang banyak orang berbicara mengenai ini tahun yang sulit, ini tahun yang tidak baik, tidak ada kepastian, ini tahun yang bisa berjalan sepertinya kita kalau misalkan melihat dengan mata jasmani kita, sepertinya harapan kita mungkin bisa pupus ya Bapak Ibu. Tetapi dilihat bahwa kalau saya sendiri menilai tahun ini adalah satu tahun di mana tetap ada pengharapan di dalam Tuhan, tetap ada pembentukan dari Tuhan, tetap belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini merupakan satu bagian yang bukan Paulus tuliskan dalam wacana dia, tetapi dia sudah melewati itu, melewati kekurangan, tetapi dia telah belajar. Dia katakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kata mencukupkan ini, contentment ini adalah merupakan satu bagian yang merupakan representasi ya Bapak Ibu dari keadaan dia, keadaan kehidupan dia, pergumulan dia. Nah, ini menjadi satu bagian kita juga bisa belajar bahwa kalaupun misalkan ada satu kesulitan yang kita alami, ataupun itu merupakan satu bagian yang harus kita lewati, mari itu menjadi satu kelas belajar kita di dunia ini, dan kita percaya bahwa
Tuhan menyertai kita seperti dikatakan, apa yang merupakan bagian dari perkataan Kristus, ketahuilah bahwa aku menyertaimu sampai pada kesudahannya. Tetaplah bergantung kepada Dia. Lalu di ayat 12-nya Paulus berbicara, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saya senang dengan tulisan Paulus ini karena dia berbicara segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Jadi otentiknya kehidupan Paulus ini menjadikan satu bagian bahwa perkataannya dalam tulisannya itu menyatakan bagaimana dia telah hidup. Makanya kalau Bapak Ibu membaca mungkin dari firman yang merupakan surat Paulus tuliskan kepada jemaat di Galatia yang dikatakan, aku hidup namun bukan aku yang hidup tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini salah satu bagian yang dinyatakan Paulus di dalam surat Filipi ini juga, Bapak Ibu. Tidak ada yang rahasia. Baik dalam hal kenyang, baik hal dalam kelaparan, baik hal dalam kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Jadi, apa yang kita pelajari dari tulisan ini adalah kita juga melihat bahwa, oh iya ya, seorang rasul, seorang gembala seperti Paulus, itu mengalami hal sedemikian juga. Tidak heran bahwa apa yang kita alami hari-hari ini juga masih tetap terjadi seperti itu. Tetapi apakah ini menjadi satu bagian yang saya harus tampil sebagai orang yang benar-benar memperlihatkan diberkati Tuhan, selalu kecukupan sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam diri saya? Tidak juga, Bapak Ibu. Kita penuh dengan bagian-bagian lain ya, kekurangan kita, ada mungkin pergumulan kita, tapi biarlah semua itu menjadi satu bagian kesaksian hidup kita bahwa penyertaan Tuhan saja yang menjadi kekuatan di dalam setiap hidup kita, di dalam setiap aspek kita. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini dalam keadaan yang kurang baik, tidak mengurangi penyertaan Tuhan bagi Bapak Ibu, ataupun dalam kelimpahan, Tuhan juga ingatkan bahwa kita hidup bukan diri kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Baik itu juga dalam hal susah ataupun dalam hal baik, selalu penyertaan Kristus ada dalam hidup kita dan selalu Kristus yang terlihat dalam hidup kita. Bagaimana Kristus bisa terlihat dalam hidup kita? Ya, Dia kendaki bukan satu persembahan, tapi ada belas kasihan. Bagaimana kita bisa menerima belas kasihan? Itu pun satu bagian bahwa kita tidak merahasiakan kekurangan kita. Kita perlu itu, kita perlu ditopang, kita perlu ditolong oleh baik orang lain. Ya. Jadi kita tidak perlu mengutamakan diri kita, sehingga kita tidak terjebak dalam apa yang disebut di dalam firman yang lain itu ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bisa angkuh kita dalam kekurangan kita atau dalam kelaparan kita. Saya tidak perlu orang lain. Saya mampu menanggungnya di dalam Kristus. Tapi Tuhan sudah kirim orang itu kepada kita untuk menolong kita. Tapi karena keangkuhan kita itu, kita terjebak di dalam pengertian yang salah. Nah, ini menjadi satu bagian perenungan buat kita semua, ya, supaya kita bisa melihat betapa mulia, betapa segala hal itu baik dalam setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak bisa menanggungnya hanya dengan kekuatan kita. Di ayat 13 saya lanjutkan, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sungguh tulisan ini menjadi satu bagian pengertian bagi kita juga. Segala perkara, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, ataupun kita bisa melakukan pengecualian terhadap perkara-perkara yang kita sedang hadapi. Baik perkara dalam keadaan kelaparan ataupun kenyang, baik keadaan perkara dalam
kekurangan ataupun kelimpahan, itu semua merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya tulis di situ saya ulang lagi Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita tidak bisa memblok ya tulisan ini cuma dengan kita berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, selesai. Jadi seperti seolah-olah apa yang bisa kita tanggung di dalam Dia itu merupakan diri kita yang menanggung. Tetapi diteruskan kan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada satu kekuatan dalam Kristus yang diimpartasikan kepada kita, yang dari dalam mengeluar, sehingga baik dalam keadaan lapar ataupun kenyang, kekurangan ataupun kelimpahan, Kristus memberikan kita aliran air hidup yang mengeluar dari kita, yaitu sukacita dalam Kristus, damai sejahtera dalam Kristus, yang itu selalu terlihat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita tidak terpengaruh dengan kondisi luar, tetapi tubuh batinia kita yang diperbaharui sehari demi sehari. Ini yang menjadi satu bagian adalah pada akhirnya pengenalan kita akan Kristus semakin hari semakin dalam, semakin hari semakin dekat. Ini menjadi satu kerinduan saya pagi hari ini juga bagi kita semua. Dan mari Bapak Ibu, kiranya firman ini bisa menjadi satu bagian perenungan bagi kita semua, supaya kita bisa melihat dan merasakan dan kuasa yang nyata Kristus yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, kami berterima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, kami berterima kasih untuk firman-Mu, dan kami bersyukur Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang berkuasa menyertai kami semua. Maka pada pagi hari ini kami semua Tuhan kita diberkati oleh firman-Mu dan perjamuan, dan kami Tuhan semua bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan-Mu kami beroleh hikmat marifat daripada-Mu Tuhan Yesus untuk melakukan segala hal yang Engkau kehendaki kami kerjakan, seperti pada saat kami ODP pagi hari ini. Dan biar kiranya semuanya dalam keadaan baik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala ucapan syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Amin.